Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan unboxing sekaligus pasang crank guard ya. Crank guard ini adalah tutup bawah mesin ya. Jadi di bagian bawah mobil itu, di bagian bawah mesinnya. Nah, ini tutupnya itu adalah crank guard. Tujuannya adalah agar mobil tidak mudah kotor kena tanah dari bawah atau kerikil dari bawah gitu. Jadi dia untuk mengamankan bagian bawah mobil. Beratnya ini ya, berat kotornya ya, sama kardusnya ini sekitar berapa ya, kita nyalakan dulu. Oke, sekitar 8,7 kilo ya. Jadi ini cukup berat karena bahannya besi ya, kalau katanya sih titanium. Nanti kita coba unboxing dulu seperti apa bentuknya. Oke, saksikan terus video saya ini. Oke kawan-kawan, ini crank guardnya aja tanpa kardus, beratnya 5,45 kg. Jadi ini ya, crank guardnya aja tanpa kardus, ini beratnya 5,45 kg. Nah ini ya kawan-kawan penampakannya. Bahannya ini cukup bagus ya, bagus, tebal. Nih tebalnya kalau katanya sih sekitar 1,5 mm ya. Tuh, jadi cukup tebal ya, 1,5 mm. Beratnya setelah kita timbang sekitar 5,45 kg, seperti itu ya. Kita lihat motifnya juga bagus nih. Ada kayak apa, motif kasar-kasar seperti ini, dan cukup kokoh ya untuk di bagian bawah mobil. Nah jadi kita juga dapat mur-murnya ini ya. Nanti kita lihat apa aja didapat di murnya ini. Nah bagian masangnya nanti, oke, untuk posisi masangnya nanti seperti ini ya kawan-kawan. Jadi nanti posisi pasangnya seperti ini. Ini bagian depan ada 4 baut. Nah, kemudian bagian belakangnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 lubang ya untuk udara masuk, sama udara nanti masuk dari grill juga. Jadi udara masuk dari grill nanti keluar dari lubang sini sama lubang yang ini ya. Jadi diharapkan nanti sirkulasi angin udara di bawah itu masih baik ya, masih baik. Jadi isu yang katanya takut mesin panas, ruang mesin panas itu insya Allah tidak terjadi ya. Sama testimoni dari yang udah pakai, justru aliran udara lebih baik karena tidak ada turbulensi ya dari bawah, jadi aerodinamis lebih baik. Jadi udara dari bawah itu bisa langsung lewat, nggak harus berturbulen di ruang mesin gitu, seperti itu. Nah sama kalau mau ganti oli ya, oli matic maupun oli mesin itu udah ada disiapkan 2 lubang di sini ya, kiri kanan ini. Jadi saat kita mau ganti oli matic atau oli mesin itu tidak harus membongkar ini gitu. Nah untuk pemasangan baut-bautnya ya, untuk yang bagian belakang nanti ini belakang 2 ini, sama nanti ada samping, kemudian di depan nanti kita akan lihatkan mur yang dapat ini apa aja seperti itu. Oke, kita akan lihat paket baut-bautnya ya. Oke, sekarang kita lihat paket baut-bautnya apa aja. Oh ya, untuk harga nanti saya cantumkan juga di video ini. Untuk linknya saya cantumkan juga di bagian deskripsi ya. Jadi nggak usah ditanya lagi, mudah-mudahan saya akan tunjukkan di situ kalau saya nggak lupa. Nah ini nanti diselipkan di bagian samping bawah. Jadi bagian belakang kan ada 2 baut bagian belakang. Nah ada 2 baut belakang, kemudian samping kiri kanan juga ada 2 baut. Nah ini diselipkan ada tebeng plastik kiri kanan itu. Nah ini diselipkan nanti supaya nanti baut nanti tinggal pasang aja seperti ini gitu. Jadi ini diselipkan di tebeng plastik kiri kanan bawah mobil kita. Nanti saya tunjukkan ya. Nah jadi ini nanti akan, kalau ini udah masuk ini tinggal masang aja murnya seperti itu. Ini kemudian bagian depan ada 2 baut. Bagian depan itu nanti akan ada lubang di bawah mobil kita, itu udah ada lubang. Nanti kita pasang seperti ini di lubang yang ada di bawah mobil kita, udah nunggu seperti itu. Kemudian seperti ini, setelah lewat lubang dia masuk seperti itu. Nanti ini seperti ini, kemudian dikencangi pakai mur seperti itu. Nah
seperti ini. Nanti si crankguardnya tinggal masuk aja ke sini, kemudian kencang lagi mur gitu. Jadi dia akan pakai 2 mur, masing-masing bautnya akan pasang 2 mur. Nah nanti seperti ini dia. Jadi ini nanti di lubang yang di bumper, dan ini nanti crankguardnya di sini diikat sama mur yang kedua ini seperti itu. Kemudian untuk yang bagian belakang 2 juga seperti ini. Ini sudah ada reng-rengnya. Kemudian bagian kiri kanannya juga 2 juga. Jadi sebenarnya dia hanya butuh 8 ya. Tapi ini kok banyak sekali ya. Coba kita lihat lagi di bumpernya itu ada berapa lubang. Ya, kalau kita lihat hitung ini hanya 8 lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang. Tapi tadi bautnya ada lebih tadi. Kalau kita lihat bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada skrup 3. Jadi kalau reng-rengnya ya taruhlah ya. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya paket dari Auto Project ini lebih dari cukup ya. Tapi nanti kita lihat ya. Skrupnya ini untuk apa gitu, atau mungkin untuk tambahan supaya lebih kuat lagi atau apa ya. Tapi kalau saya lihat 8 baut ini udah cukup gitu. Jadi saya juga nonton videonya dari Auto Project, cara pemasangannya juga saya lihat cuma pakai 8 baut aja seperti itu. Jadi sebenarnya ini paketnya ini mungkin dia ngasih lebih banyak, mungkin untuk persiapan aja. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di mobil kita kali ya. Jadi ditambahnya ada skrup, ada apa gitu. Mungkin seperti itu. Tapi untuk pastinya nanti kita pasang, apakah memang nanti berlebih ya si baut-bautnya ini mungkin cukup 8 atau memang perlu tambahan lagi. Nanti kita akan lihat. Ini saya lihat ini ada yang jepitan model gini. Mungkin kalau kita mau pakai skrup mungkin maksudnya. Nah ini kan bisa untuk pakai skrup nih. Kalau kita lebih nyaman pakai skrup. Tapi kalau kita nggak nyaman pakai skrup, pengen pakai baut, dia nyiapin yang model gini jepitannya. Tuh, ini yang mau pakai baut, diselipin, kemudian nanti pakai baut seperti ini. Nah, mungkin dia ngasih 2 opsi ya, mau pakai skrup seperti ini atau mau pakai baut seperti ini. Jadi dia ngasih banyak opsi mungkin seperti itu. Makanya paketnya lumayan lengkap ya. Nanti kita akan pasang. Nah, untuk pemasangan kita siapin aja kunci untuk baut-baut ini ya. Baut-baut ini kunci sekitar 10 mm, nanti kita coba. Ya, betul. Kunci 10 mm. Jadi kita siapin aja kunci 10 meter. Sama jangan lupa kita siapin juga dongkrak ya. Jadi karena mau ngolong, supaya ngolongnya enak didongkrak dulu supaya agak tinggi. Jadi buat yang perutnya agak buncit jadi lebih aman. Oke, kita akan pasang si crankguard ini. Tapi sebelumnya kita selesaikan azan dulu dan sholat. Oke, saksikan terus video saya. Assalamualaikum. Oke kawan-kawan, seperti saya bilang karena ini termasuk rendah ya, jadi saya akan dongkrak dulu supaya lebih tinggi sehingga kita lebih gampang untuk bekerja di bawah sana gitu ya. Jadi lebih enak ngolongnya gitu, terutama kalau yang perutnya agak menonjol itu lebih enak ngolongnya. Oke, sekarang saya akan siapkan semuanya, saya akan dongkrak sehingga nanti baru kita pasang. Oke kawan-kawan, ini sudah saya dongkrak dan saya pasang jack stand seperti ini ya. Sebelah sini, sebelah sana, tapi saya tetap pakai dongkrak aja sebelah sana. Kemudian sebelum kawan-kawan pasang crankguardnya, sebaiknya bagian bawah bumpernya itu, bagian bawah mesinnya itu dibersihkan dulu, karena ini adalah pembersihan terakhir ya sebelum dipasang. Karena kalau setelah dipasang kan susah kita bersihinnya. Jadi sebelum pasang bersihin dulu, nanti selanjutnya kan kita nggak perlu bersihin lagi karena udah terjaga kebersihannya oleh crankguard. Seperti itu maksudnya. Bersihkan, baru kita pasang crankguardnya. Oke, sekarang kita pasang crankguardnya. Kawan-kawan, kalau masih ingat video saya yang dulu banget waktu pertama saya beli Toyota Race, saya pernah sharing bahwa di mobil saya ini saya pasangi crankguard tapi punya Toyota Rush. Karena Toyota Rush murah waktu itu, hanya 200 ribuan. Yang Race karena masih langka, jadi waktu itu mahal. Yang punya Race itu lupa saya harganya, kalau nggak salah 1 jutaan ya.
Nah akhirnya saya pasang yang ras dulu gitu. Tapi ya karena memang bukan dihususkan untuk race, jadi nggak ada lubang baut yang pas-pas banget ya. Jadi ada yang saya ikat kabel tis seperti ini. Nah ini. Nah dan dia tidak menutup menyeluruh ya. Jadi ada bagian belakangnya ini masih berlubang gitu. Jadi masih bisa kotor bagian belakangnya. Tapi ini cukup membantu ya kawan-kawan. Jadi selama saya pakai ini cukup membantu lah, melindungi mesin dari kotoran tuh, cukup membantu. Tapi ya tadi karena memang bukan desainnya untuk race, jadi dia mengurangi ground clearance ya, karena dia agak ngelengkung ke bawah seperti ini. Coba kawan-kawan lihat tuh, harusnya ground clearance-nya lebih tinggi, cuman ini jadinya lebih rendah gitu dengan ini. Cuman ya untuk waktu itu saya pasangnya memang untuk sementara ya. Kalau kawan-kawan lihat tuh udah ada gores-gores di bawah sini, itu tandanya udah berapa kali kena itu ya, tulisannya itu juga udah sobek. Itu berarti berapa kali kena apa? Kena mungkin polisi tidur seperti itu ya. Nah kalau yang race ini bisa lebih tinggi lagi karena dia di sini dia masangnya, nggak ada ke bawah gini, dia langsung rata dengan ini karena memang udah didesain khusus untuk race. Nah jadi saya akan lepas dulu punya saya ini, nanti kita pasang yang khusus untuk race gitu, seperti. Oh ya, untuk cara masang yang punya ras ini cek aja video saya yang lainnya ya, nanti akan menemukan sharing cara pasangnya. Oke, sekarang kita pasang yang race. Nah ini punya Toyota Ras sudah saya lepas ya teman-teman. Tuh, sudah saya lepas. Nah, kalau nggak ada crankcard seperti ini, dia kelihatannya oke, salah. Bentar. Toyota Ras sudah saya lepas. Punya Toyota Ras, crankcard Toyota Rasnya udah saya lepas. Nah, kalau nggak ada crankcard, kalau kita lihat tuh ruang mesinnya terbuka kayak gitu ya. Tuh, dia kelihatan di bawahnya. Tapi kalau pakai crankcard Ras tadi ini ketutup lah sampai sinilah separuhnya gini, cuman separuh ke belakang nggak tertutup. Nah kalau pakai race bisa tertutup full gitu crankcardnya seperti itu. Oke, kita coba pasang baut-bautnya dulu, nanti saya akan tunjukkan setelah terpasang aja ya baut-bautnya. Coba ngolong ya sedikit. Nah ini yang bagian depannya, ini tempat bautnya, 1 ya, kemudian 2, kemudian 3 dan 4. Nah ini nanti kita lepas nih, 4 ya. Oke, kemudian mana. Oke, ini 4. Kemudian kawan-kawan lihat di sana. Nah ini sebenarnya ada 2 nih ya, 1, 2 nih tempat baut. Cuma yang ini kayaknya nggak dipasang sama Autoproject. Mana yang depannya ini nggak dipasang karena nggak ada lubangnya di sana, kecuali kalau kita mau ngelubangin sendiri ya di bor. Nah tapi yang di belakang ini nanti dipasang yang jepitan nanti, kemudian 1 jepitan, kemudian ini ada lubang 2, begitupun sebelah sana ya. Jadi 1, 2, sebelah sana 2 juga 4, jadi 4 depan 4 belakang. Oke, saya pasang dulu baut-bautnya. Ini kawan-kawan kalau mau lihat ya, bagian yang tertutup crankcard saya yang dulu, ini kan karena crankcard saya nutupnya separuh, kawan-kawan bisa lihat nih. Ini bagian tertutup crankcard, ini yang enggak ya, kelihatan tuh kotornya. Yang enggak dengan yang tertutup crankcard gitu. Jadi memang manfaat crankcard ini banyak sekali ya. Salah satunya untuk melindungi dari kotor. Oke, ini sebelum dipasang crankcard seperti ini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini baut-bautnya udah saya pasang. Jadi pasang dulu bautnya seperti ini di lubang ini. Jadi dia baut, kemudian reng, kemudian besi ini, reng lagi, terus pasang mur ya. Nah nanti si crankcard akan masuk ke sini, kita pasang mur lagi seperti itu. Nah yang dipasang ini adalah bagian depannya 1, kemudian di tengah 1, kemudian di ujung ini 1. Nah yang ini nanti ada 1, maaf ya susah saya. Nah ini nanti kita lepas aja, dilepas, nanti tinggal ditimpa lagi dengan crankcard gitu ya. Nah kemudian untuk bagian belakang ini kita pasang jepitan ya, jepitan tuh kalau lihat. Nah, jepitan yang ada dratnya ada 2 kiri kanan, kemudian belakang juga nanti di sini nih, di sini akan dipasang baut. Ini tinggal pasang aja baut sebenarnya karena dia udah ada drat di sininya, termasuk juga yang sebelah sana gitu. Jadi itu belakang ada 4, depan ada 4. Sekarang saya pasang aja ya. Saya nggak bisa tunjukin
videonya saat masangnya, tapi intinya tinggal pasang baut-baut aja seperti itu ya. Nanti setelah terpasang saya akan tunjukkan hasilnya. Oke kawan-kawan, ini sudah terpasang semua ya. Jadi ini bagian sampingnya, ini yang ke plastik saya bilang. Nah sebenarnya kalau kawan-kawan mau bolongin sendiri, di sini juga bisa dipasang baut, dan bautnya juga disediain oleh Auto Project. Cuma sayang memang nggak disiapin lubang di sini. Sementara di plastiknya ini udah ada lubangnya gitu. Jadi kalau mau lagi lebih kuat, cuman ini aja udah kuat, 8 baut ini udah kuat, jadi nggak perlu sampai 10 baut ya. Nah ini seperti ini ya, tuh ini bagian belakang itu kawan-kawan. Jadi bautnya langsung dipasang seperti itu. Kemudian bagian depannya seperti ini, pasangan bautnya nih, itu gampang kok, bisa pasang sendiri. Cuman kalau pasang sendiri caranya pasang dulu satu baut depan dan satu baut belakang ya. Setelah itu baru yang lain-lain. Jadi dia udah apa? Yang penting dia udah nemplok dulu ke sasis, baru pasang yang baut-baut lain. Nah kawan-kawan bisa lihat, bentar, ini ada lubang. Nah di sini bisa kita tetap ganti oli sama filter oli ya. Ini bisa kita rogoh dari lubang yang opal ini. Tuh filter oli masih bisa kita rogoh pakai tangan kita. Kemudian untuk baut plug oli juga masih bisa. Kemudian itu yang mesin ya, oli mesin. Kemudian untuk matic pun di sini disiapin juga lubang, dan juga bisa kita menjangkau plugnya untuk karter matic ya, seperti itu. Oke, ini penampakannya setelah terpasangnya kawan-kawan itu. Nah dia lebih rata ya dengan sasis, nggak seperti saya pasang yang punya ras tadi, dia agak mengurangi ground clearance. Kalau ini relatif rata, jadi tidak mempengaruhi ground clearance ya. Tuh kelihatan lebih rata dan tertutup semua ya. Sekarang kita coba lihat bagian atasnya. Ini bagian atasnya kita kelihatan, yang tadi terang benderang karena kelihatan bagian bawahnya, sekarang udah gelap ya, karena udah tertutup seperti itu kawan-kawan. Saya rasa ini aja ya sharing saya, tips-tipsnya ya tadi seperti saya bilang. Oh ya, ini bautnya ini masih ada sisa ya kawan-kawan. Nah ini saya bilang kalau kawan-kawan mau lobangi lagi, ini masih ada tersedia 2 skrup, itu bisa untuk yang plastik tadi ya, plastik kiri kanan itu cukup itu. Jadi ini sisanya. Oke, saya rasa itu aja sharing saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya untuk pemasangan crank guard pada Toyota Raizi. Harganya kalau nggak salah 600 ribuan. Bahannya titanium, tebal 1,5 mili, berat sekitar 5 kilo, dan pemasangannya juga gampang. Dan oh ya, yakinkan pemasangannya juga kenceng ya, baut-bautnya dikencengi. Karena kenapa? Kalau kendor nanti malah menimbulkan bunyi-bunyian ya, gak enak malah nanti seperti itu. Itu aja sharing saya kawan-kawan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang pengen pasang crank guard pada Toyota Raizi, agar bagian bawah mesinnya lebih terlindungi. Kalau ada ranting kayu yang misalnya lewat semi off-road, ada rantingan kayu, itu kita nggak ragu-ragu nyolok ke kabel-kabel sensor di bawah, atau ada batu yang bisa mecahin karter gitu, nggak ragu karena ada pelindung di bawah tersebut ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.